Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer senayor yang sedang berjuang demi pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi pendataan BKN. Bapak Ibu, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang penginputan masa kerja. Katanya, banyak honorer yang sudah mengabdi lebih lama, lebih dari 5 tahun, ada yang 10 bahkan sampai 20 tahun, namun yang terdata masa kerjanya hanya 5 tahun saja. Nah, Bapak Ibu honorer wajib tahu tentang hal ini, ya, ada apa dengan masa kerja yang didata hanya 5 tahun saja, walau sebenarnya lebih. Di sini ada penjelasan, Bapak Ibu simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi langsung pada informasinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada pendataan non-ASN, beberapa tenaga honorer memiliki pertanyaan mengenai penginputan riwayat pekerjaan. Ada apakah pertanyaan ini? Yaitu tentang masa kerja yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu honorer. Sebagaimana yang saya sampaikan tadinya, ada yang lebih dari 5 tahun, ada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Di mana penginputan riwayat pekerjaan tenaga honorer atau non-ASN yang di mana hanya tersimpan 5 tahun saja, sementara memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Pasalnya, non-ASN atau tenaga honorer sering mengalami hal itu saat dilakukan pendataan non-ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, BKN menjawab pertanyaan tenaga honorer atau non-ASN yang mengalami permasalahan serupa mengenai penginputan data. Ini khususnya lama masa pengabdian. Kenapa cuma 5 tahun itu? Memang alasannya sebetulnya kita pengen capture ya semua, kalau bisa ya masa kerja, tapi kan di setiap masa kerja itu kita perlu bukti SK, bukti pembayaran. Kata BKN dikutip dari beritasoloraya.com dari kanal YouTube ASN Pelayan Publik pada hari Selasa 27 September 2022 yang lalu. Dijelaskan pula oleh BKN bahwasanya riwayat masa kerja selama 5 tahun sudah menjadi ketentuan BKN dengan berbagai pertimbangan khusus. 5 tahun itu pun kadang mereka sudah hilang gitu datanya, makanya kita 5 tahun saja sudah cukup, ya, artinya di data cukup 5 tahun saja katanya. Disampaikan pula alasan kedua mengenai penginputan data masa kerja tenaga honorer atau non-ASN sebagaimana yang dipertanyakan di atas. Alasan kedua, katanya memang kita tidak mau membebani storage karena tenaga non-ASN ini cukup besar jumlahnya. Dan kalau satu orang saja, ya, satu file itu kan bisa maksimal 2 mega. Kalau satu orang saja satu file, itu kan bisa maksimal 2 mega kalau dikalikan satu orang 5 riwayat, kata BKN. BKN menilai hal tersebut akan memberikan beban terhadap penyimpanan yang cukup besar, sehingga BKN perlu membatasi maksimal sampai dengan 5 tahun saja. Selain itu, terdapat pula sebuah pertanyaan mengenai salah penginputan data, yaitu hanya satu riwayat saja yang diinput. Pada permasalahan dalam pertanyaan tersebut, apabila instansi non-ASN yang bersangkutan bersedia untuk melengkapi atau mereset, maka perbaikan dapat dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya boleh saja didata sampai berapa tahun saja datanya, tetapi ingat 1 dan 2 alasan yang telah disampaikan oleh BKN. Dan ternyata ya dalam hal pendataan ini apabila menginput data masa kerjanya lebih dari 5 tahun itu, ini tergantung ketersediaan instansi katanya. Kalau yang kelupaan baru satu riwayat, kalau instansinya bersedia melengkapi atau melakukan reset, itu bisa katanya. Apabila dilakukan reset, maka non-ASN dapat membuat akun kembali dari awal. Nah, ini ribet Bapak Ibu ya, kalau seandainya membuat akun dari awal kembali. Sementara waktu juga mepet, ya sebentar lagi akan finalisasi data. Finalisasi dalam arti penutupan penataan. Selain itu, tenaga non-ASN juga perlu membawa bukti-bukti untuk diserahkan ke instansi masing-masing untuk diinput.
Akan tetapi perlu diketahui bahwa hal itu dapat dilakukan apabila instansi bersedia untuk melakukan reset pada tenaga non-ASN. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu tentang penjelasan kenapa masa kerja honorer yang lama lebih dari 5 tahun itu yang terdata hanya 5 tahun saja. Ternyata ada alasan khusus pemerintah tentang hal ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga informasinya bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.